Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobrol PAI, kembali lagi bersama aku Lain. Dan aku Hamdi. Di sini kita akan membahas berbagai isu terkini nih tentang dan sudut pandang pendidikan agama Islam yang enggak cuma informatif saja, tetapi juga reflektif. Topik hari ini cukup menyita perhatian banyak orang nih. Viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang siswa membentak gurunya di dalam kelas, bahkan aksinya itu direkam dan disebarkan. Betul, dan reaksi warganet pun beragam. Banyak yang marah, tetapi juga banyak yang bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi dan di mana akhlak dan rasa hormat siswa kepada seorang guru. Untuk itu, kita undang dua narasumber spesial hari ini. Yang pertama, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, dan yang kedua, seorang konselor sekolah yang sehari-hari menangani kasus kenakalan remaja. Yuk kita sambut Kak Soleh dan Kak Pipit. Halo, Assalamualaikum Kak Hamdi dan juga Kak Lain. Terima kasih telah mengundang saya pada podcast PAI episode kali ini. Waalaikumsalam. Kak, boleh dong sedikit perkenalan dulu nih? Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Soleh Saputra, biasa dipanggil Soleh, merupakan mahasiswa PAI yang berada di penghujung semester. Kali ini saya sedang menggarap skripsi yang bertemakan strategi guru PAI dalam pembinaan akhlak siswa di SMA. Jadi topik hari ini beneran nyambung banget nih sama materi pada kita di podcast kali ini. Wah, mantap nih Kak. Nah, selanjutnya coba dong dari Bu Pipit, silahkan perkenalan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ikut podcast Ngobrol PAI. Perkenalkan, nama saya Pipit Nurfadilah, seorang konselor di salah satu SMP swasta di Cirebon. Hampir setiap hari saya menghadapi anak-anak remaja dengan berbagai karakter, termasuk soal etika, apalagi akhlak. Wah, jadi makin komplit nih diskusinya karena dari narasumber-narasumber yang sangat berpengalaman. Nah, selanjutnya buat Kak Soleh nih, sebenarnya materi adab kepada guru itu diajarkan sejak kapan sih Kak? Materi adab kepada guru itu sudah diajarkan sebenarnya dari anak tersebut mulai menginjakan bangku sekolah, dari mulai dia di TK ataupun SD itu sudah diajarkan. Terus juga ketika anak tersebut beranjak ke SMP, diajarkan juga tentang akhlak terpuji, dan di SMA ada muamalah dalam kehidupan sosial. Intinya sudah ada semua di kurikulum. Bahkan di Madrasatul Ula atau di keluarga pun itu sudah diajarkan bagaimana cara menghormati seorang guru. Berarti secara teori itu sudah lengkap ya? Betul banget Kak. Secara teori memang sudah lengkap bagaimana cara penghormatan kepada guru. Cuma ada sedikit tantangannya nih, diinternalisasi ke dalam diri siswa. Banyak yang hanya berhenti dalam hafalan saja, seperti itu Kak. Nah, buat Bu Pipit sendiri, bagaimana nih pandangan Ibu yang tiap hari menghadapi anak-anak? Kenapa anak-anak dan kenapa kasus seperti ini masih terjadi ya Bu? Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama, lingkungan sekolah dan rumah kurang sinkron. Kalau di sekolah diajarkan sopan santun, kalau di rumah malah bebas berbicara kasar. Jadinya bentrok. Terus yang kedua juga fungsi kontrol sekolah sering hanya sebatas saksi, bukan pembinaan. Terus yang ketiga juga media sosial sangat berpengaruh. Anak-anak lebih banyak belajar dari TikTok, YouTube, terus prank-prank daripada belajar buku pendidikan. Walah, jadi begitu ya Bu. Jadi tidak cukup teori saja ya Bu? Iya, betul banget Kak Hamdi. Harus didampingi, dibimbing, dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan menanamkan nilai-nilai itu sendiri. Misalnya nih kegiatan keagamaan, mentoring, atau sesi konseling kelompok. Nah, kalau untuk Kak Soleh sendiri, bagaimana tuh kalau dari sudut PAI soal jarak antara teori dan praktiknya ya Kak? Dalam pendidikan PAI sering terlalu kognitif, seperti menghafal ayat, menghafal hadis, dan juga menghafal pemahaman-pemahaman agama yang lain. Jadi masih banyak anak ini yang hanya terfokus untuk menghafal dan mengetahui
teori-teorinya saja. Akan tetapi untuk implementasinya ini masih kurang. Entah itu karena kurangnya ketauladanan ataupun anak yang dicari ini hanya angka dalam rapot itu sendiri. Bu Pipit, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Soleh nih, berarti peran guru dan orang tua itu sangat besar ya? Betul banget Kak Hamdi, peran guru dan orang tua itu sangat besar. Keteladanan itu sebuah kunci anak-anak sekarang melihat, bukan hanya mendengar. Makanya penting guru bersikap baik, orang tua mendukung, dan media sekolah memberi ruang positif bagi anak. Wah, luar biasa sekali ya pemateri kita pada hari ini. Bonus nih terakhir. Boleh dong masing-masing pemateri kita memberi pesan dan kesan buat para siswa dan guru nih. Ya mungkin sedikit ya dari saya untuk teman-teman anak sekolah harus senantiasa menghormati guru karena guru ini ialah keberkahan ilmu yang kalian dapat. Dan juga untuk ibu bapak guru, karena saya juga merupakan seorang guru PAI, harus senantiasa bersabar, jangan lelah menanamkan akhlak pada anak-anak tersebut. Karena jika seorang anak hanya terpaku kepada kognitif, akan tetapi akhlaknya tidak ada, yaitu pembelajaran menjadi kurang berhasil, mungkin seperti itu. Saya tambahkan ya buat guru-guru di luar sana dan calon-calon guru, jangan pernah bosan jadi contoh. Anak-anak sekarang lebih cepat meniru daripada mendengar. Dan buat orang tua, jangan serahkan pendidikan akhlak sepenuhnya ke sekolah. Kita harus saling sinergi dalam mendidik anak. Wah, keren banget nih kesan dan pesan dari kedua narasumber kali ini. Terima kasih kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Soleh dan Ibu Pipit atas waktunya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.